hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya. Saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Pengalaman saya, apa yang kita buat rahasia kepada siapa? Pertanyaan tentunya rahasia kepada negara lain. Apa yang dia tidak tahu? You beli pesawat dua, dia tahu di Amerika, di Eropa. Kita beli tank, dia tahu. Dan tiap kali ada 5 Oktober, ada pameran, kan terbuka semuanya sebenarnya. Tidak ada perlu hal yang disembunyikan dalam keadaan sekarang. Apanya rahasianya sebenarnya? Jangan, rakyat harus tahu berapa negara beli ini, berapa pajak yang saya berikan dikemanakan. Rakyat mesti tahu. Rahasia apa pertahanan ini yang kita beli kapal selam langsung, oh negara ini baru pesan sudah tahu. Mau tipe ini langsung tahu tipenya ini. Kan tidak ada dalam keadaan negeri ini apa rahasia apa? Ya, yang harus disembunyikan. Semua tahu. Jadi kalau kita sendiri ingin tahu kenapa? Apa tadi yang pertama? Selalu begitu. Nah, ada perlu misalkan bahwa kita punya sekian Sukhoi, punya sekian F-16. Semua orang tahu. Hah? Tidak ada itu yang di dunia ini apa rahasia? Oh iya, tiap 5 Oktober kan dipamerkan kita punya senjata alutsista semuanya. Jadi tidak rahasia. Tidak ada disimpan di tempat rahasia, nanti kita keluarkan. Kita kan tidak punya nuklir yang harus dirahasiakan di mana tempatnya. Kecuali ada senjata-senjata yang rahasia yang hebat, biasanya itu dirahasiakan. Ya, media juga sudah menilai, pengamat sudah menilai, saya kira itulah. Tapi kalau penilaian Bapak sebagai ya bagus. Pak Presiden minta debat evaluasi lebih baik. Bagus ya, memang harus lebih baik, semakin lama semakin baik. Ya nggak tahu, KPU kan. Kalau kata Pak Presiden kan terlalu personal Pak, kalau menurut Bapak gimana? Ya mungkin, kalau penilaian Presiden, kalau saya sih enggak. Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar? Tidak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan, peta. Ini kalau bicara soal anggaran, anggarannya segitu, gitu. Situasi anehnya begitu kan itu bukan rahasia. Nggak ada yang kemarin yang harus dirahasiakan. Kalau saya kan bekas Menhan juga, mana yang rahasia? Saya tahu undang-undang rahasia negara, nggak ada dari pertanyaan itu yang harus membongkar sebuah rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan, itu kan soal alutsista. Tidak bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembukan, bukan debat. Ya, sayang sekali ya. Kenapa saya sayangkan? Tadi saya bilang debat itu harusnya kesempatan rakyat itu melihat tadi kekuatan visi, kekuatan pikiran, ketenangan, ya kan? Dan emosi. Kedewasaan ya, dan yang pasti pengendalian emosi. Oke. Nah, di hasil kemarin, I'm sorry to say ya, saya nggak usah bahas lagi yang satu, ini masih ada juga yang lain. Tapi yang lalu-lalu itu masih oke, tapi yang kemarin itu fatal karena Kompas langsung mengeluarkan result kan. Ternyata di situ yang paling sukses 78 sekian adalah Pak Ganjar. Malah ada yang ngomong begini, sebenarnya Menhan
Yang benar kayaknya Pak Ganjar gitu kan. Kemudian disusul oleh Pak Anies, baru kemudian Pak Prabowo terakhir. Nggak 27, something lah, maksudnya it's very small. Ya buat saya sih itu kayak pukulan ya, karena beliau Menteri Pertahanan gitu. Tapi dalam beberapa diskusi kami dengan para akademisi lain, ada juga yang bilang, apa beliau over pede ya? Oke. Karena kan malamnya itu, dia ketemu Presiden. Oke. Betul nggak? Iya. Yang kalau dibilang fotonya curi-curi enggak lah, walaupun diambil dari belakang, kita kan juga ngerti itu foto curi-curi yang harus disebarkan kan gitu kan. itu sebenarnya cywar gitu. Oh, saya sudah mendapat restu dari Bapak Presiden gitu. Yang menurut saya presidennya presiden super cawe-cawe kan. Nah, karena gini ya, saya tuh harus ngomong begini karena kesel. Beliau kan tiba-tiba ngomong, ini katanya pertandingan tidak fair, menyerang ini, menyerang itu. Sebenarnya yang dibikin Pak Anies kan cuma meng-copy paste apa yang dia buat di berikut sebelumnya kepada Pak Prabowo gitu. Apakah Pak Presiden lupa ya bahwa digital forensik itu susah banget mau dihapus? Bagaimana mau dihapus? Pertama, ngapain dia sebagai presiden komentar soal debat itu dengan kalimat seperti itu? Karena begini Pak, pertahanan itu ya, aduh saya tuh harus ngomong ini tuh sedih sebenarnya. Pertahanan, kalau kita mau beli apapun procurement, apalagi itu pesawat tempur, apalagi itu kapal frigat atau apapun lah, segede-gede ayam gambreng itu nggak mungkin tersembunyi Pak. Harus nggak transparan. Bisa. Harus transparan. Kalaupun kita nggak mau transparan, prinsip governance-nya ini ya. Kalaupun kita nggak mau transparan Pak, gampang banget diketahui. Contoh, ingat nggak waktu kita mau beli Rafale? Oh ya betul. Menhan Prancis itu menghadap presiden kan? Iya. Dan setelah itu keluar dari situ dia ngomong, saya akan beli Indonesia akan membeli dari kami 12. Kalau fisik Pak semua harus tahu itu uang rakyat kok. Governance-nya. Dan si Prancis juga tahu yang beli juga uang rakyat, mau dia dari pinjaman luar negeri, mau pinjaman dalam negeri, mau apa namanya hantu belau uang itu datang dari mana. Tapi itu yang bayar tuh rakyat Indonesia. Dan setelah akan sekian lama itu rakyat Indonesia yang bayar. Makanya kalau fisik beli apa itu kita berhak tahu. Yang tidak boleh kita tahu adalah kemana itu akan dideploy, bagaimana dia dideploy, oleh siapa dia dideploy, dan bagaimana sistem persenjataannya dan taktik perannya. Itu yang super rahasia. Tapi kalau ya ampun Pak, kalau itu rahasia, kenapa setiap HUT TNI rakyat boleh masuk? Kenapa setiap HUT TNI Angkatan Laut gelar kapal perangnya untuk dimasuki? Dipamerkan. Atau Angkatan Darat taruh tanknya di mana-mana? Loh kok rahasia beneran, mendekat pun nggak boleh. Iya kan? Jadi ngawur juga ini ya Pak Jokowinya ngomong begitu. Bukan ngawur, kalau saya bilang cawe-cawenya udah kejauhan. Cawe-cawenya itu sudah melanggar ya sebenarnya. Terlalu jauh, apalagi sampai ngomong akan harus merubah KPU. Format KPU. Iya. Dia mengintervensi kelihatannya. Lah, artinya kan dia mengintervensi, Pak. Makanya tadi di awal saya ngomong apakah segitu dyingnya die hard. Bukan memenangkan Pak Prabowo loh. Pak Prabowo sih pasti punya banyak, saya bilang tadi, banyak fansnya karena tahu juga bobot-bobot Pak Prabowo ya. Tapi yang akan diperjuangkan oleh Pak Jokowi ini kelihatannya nih, yaitu yang sang putra mahkota. Bahwa Pak Prabowo adalah kendaraannya, ya too bad dijadikan kendaraan oleh sang putra haram konstitusi.